يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah khatib mengucapkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk dari khatib pribadi, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa terus berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada muqaddimah khatib menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 33. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa", sesungguhnya istafa telah memilih Allah. Siapa? Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahimnya saja tetapi keluarganya juga, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, di atas seluruh alam. Terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu fi Ibrahim, pada sosok Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Dari dua ayat ini hadirin, Allah memberikan pesan kepada kita untuk mengambil pelajaran, satu dari Nabi Adam, kedua dari Nabi Nuh, ketiga keluarga Nabi Ibrahim, dan yang keempat adalah keluarga Imran. Hadirin rahimakumullah, izinkan khatib pada kesempatan berbahagia ini menyampaikan salah satu pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim yang mudah-mudahan dapat kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di kota Babilonia, wilayah Irak hari ini 1800 sebelum Masehi. Beliau diutus kepada kaum pagan, kaum yang menyembah berhala. Raja kala itu bernama Namrud, seorang raja yang paling berkuasa di muka bumi, namun ia kafir. Suatu ketika
Nabi Ibrahim diajak oleh bapaknya yang bernama Azar untuk mengikuti salah satu hari besar agama mereka, keyakinan mereka. Nabi Ibrahim pada awalnya setuju, iya saya ikut. Tetapi di tengah perjalanan beliau menjatuhkan diri, lantas mengatakan, faqala inni saqim, wahai bapakku, saya sakit. Kemudian beliau ditinggalkan dan kala itu beliau bersumpah sebagaimana dapat kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, tallahi la akidanna asnamakum bada antuwalu mudbirin, demi Allah saya akan hancurkan berhala-berhala yang kalian sembah. Faja'alahum judzadan illa kabirallahum la'allahum ilaihi yarji'un. Singkat cerita, beliau menghancurkan berhala itu berkeping-keping kecuali berhala yang paling besar, dan menancapkan kampak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala itu di kepala berhala yang paling besar tersebut. Hadirin, ketika kaum tersebut kembali dan melihat apa yang terjadi terhadap Tuhan-Tuhan mereka, akhirnya mereka mengatakan, ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Di antara mereka ada yang mengatakan, qalu sami'na fatan, kami mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya adalah Ibrahim. Hadirin, Nabi Ibrahim disidang. Kemudian ditanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Dengan cerdasnya hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan berhala-berhala kalian adalah tuh yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, silakan kalian tanya kepada Tuhan kalian yang paling besar itu, andaikan ia mampu untuk menjawab. Hadirin, mereka tahu bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak benar ketika Nabi Ibrahim berargumentasi demikian. Tapi inilah setan. Setan mengganggu mereka, setan menguasai diri mereka. Dan ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum, kenapa kalian menyembah Tuhan selain Allah yang tidak dapat memberikan madarat dan tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Hadirin, tatkala argumentasi mereka kalah, pada akhirnya mereka pun main fisik. Qalu harriquhu, bakar Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian in kuntum fa'ilin, apabila kalian mau bertindak atas apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Hadirin, di dalam sebuah buku Qasasul Anbiya karangan Mahmud Al-Misri diceritakan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim tersebut mengumpulkan kayu bakar itu berbulan-bulan. Bahkan ada seorang wanita bernazar, tatkala dirinya sakit, ia akan membawa kayu bakar ini andaikan ia sembuh. Singkat cerita hadirin, hari eksekusi pun terjadi. Nabi Ibrahim disimpan di sebuah manjenik semacam katapel besar, dan di situ kayu bakar sudah dikumpulkan, telah disusun dengan rapi dan telah dibakar kayu bakar tersebut. Bahkan hadirin, di dalam sebuah riwayat disebutkan, andaikan ada burung yang lewat di atas api tersebut, maka burung tersebut akan terbakar. Hal ini menunjukkan betapa panasnya, betapa besarnya api yang mereka bangun untuk dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api yang begitu besar itu, datanglah malaikat Jibril. Lantas bertanya kepada Nabi Ibrahim, alaka hajah, apakah kamu butuh pertolongan wahai Ibrahim? Amalaka, kata Nabi Ibrahim, andaikan pertolongan itu darimu, fala, saya tidak mau. Amma Allah,
Adapun andaikan pertolongan itu dari Allah, beliau menjawab hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik tempat untuk berlindung, sebaik-baik tempat untuk mengadu. Dan pada akhirnya hadirin, Allah pun menolong Nabi Ibrahim dan mengatakan qalu ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu bardan, dingin, wassalaman, dan menyelamatkan dari sosok, dari jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita yang lain hadirin, ketika Nabi Ibrahim Allah berikan putra pertama ketika usia beliau 99 tahun. Allah berikan putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam dari bundanya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari wilayah Palestina menuju wilayah yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, yang kita kenal kemudian hari, itulah yang disebut dengan Mekah, Masjidil Haram. Diantarkan mereka dengan kendaraan yang bernama buraq. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim demikian pula Hajar kaget karena ditempatkan di sebuah tanah yang tandus, di lembah yang tandus, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi, Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, Allahu amaraka hadza ila man tatrukuna, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan aku dan anakmu yang masih bayi ini di tempat ini? Kepada siapa kamu akan menitipkan kami? Hadirin, Nabi Ibrahim pun menjawab, Allah yang memerintahkan kita untuk singgah di tempat ini, di lembah ini. Dan hadirin, lihat bagaimana respon dari seorang Hajar. Beliau menyampaikan, idzan lan yudhi'ana, jika demikian maka pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Raditu billah, aku ridho atas keputusan ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari dua kisah tersebut maka sejatinya dapat kita ambil sebuah pelajaran tentang dua konsep. Yang pertama adalah konsep keyakinan, yang kedua adalah konsep tawakal. Apa yang disebut dengan al-yaqin, Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin memberikan definisi. Yang disebut dengan al-yaqin adalah quwwatul imani wassabat, kuatnya keimanan, wassabat, dan kokoh ajak keimanan itu. Ka'annal insana yara bi'ainihi, seolah-olah seorang manusia ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ma akhbarallahu wa rasuluhu, apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah sampaikan, min syiddati imanihi, karena saking kuatnya keimanan tersebut. Seorang muslim hadirin, ia belum pernah, yang ada di dunia ini, belum pernah mengunjungi alam barzakh atau alam kubur. Seorang muslim yang ada di muka bumi ini atau yang ada di alam barzakh belum pernah mengunjungi alam akhirat. Tetapi hadirin, apa dorongan yang membuat kita beribadah kepada Allah? Kita mau berkumpul di tempat ini, kita bersimpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan karena ada keimanan di dalam hati kita. Dan yang disebut dengan tawakul, adapun tawakal yaitu i'timadul insan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersandarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perlu kita catat, tawakul atau tawakal berbeda dengan putus asa. Di dalam tawakul di situ ada sifat yang harus kita bawa, yaitu adanya usaha tatkala kita menjalani suatu aktivitas.
Dan hadirin, mari kita kembali kepada kisah tersebut. Hadirin, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Hajar juga ketika pada kondisi yang betul-betul darurat menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuat api tersebut menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim? Apakah Hajar akan tahu bahwasanya tatkala Allah simpan beliau di tempat yang tidak ada siapapun di tempat tersebut, kemudian tiba-tiba akan muncul air Zam-Zam, kemudian akan datang suku dari suku Jurhum kala itu? Demi Allah hadirin, mereka tidak tahu bahwasanya dengan seperti itu Allah akan menolong mereka. Akan tetapi mereka memiliki keyakinan yang begitu kuat, yang begitu kokoh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersama hamba-hambanya, menolong hamba-hambanya yang sedang menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat hasilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tolong, Hajar pun Allah tolong, dan nama mereka abadi. Setiap hari di dalam salat kita, di dalam tasyahud, kita mendoakan mereka di dalam tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adakah di antara kita yang hari ini merasa dirundung dengan berbagai macam permasalahan? Adakah di antara kita hari ini yang merasa berat dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Hadirin, ujian sebuah keniscayaan. Di dalam surat Al-Mulk Allah tegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa hadirin? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang paling bagus prosesnya. Setiap kita pasti memiliki permasalahan masing-masing. Allah uji kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang Allah uji dengan keluarga, ada yang Allah uji dengan harta, ada yang Allah uji dengan kesehatan, dengan jabatan, dengan harta, dan seterusnya. Maka hadirin, terhadap ujian tersebut dan cara mengatasinya adalah mari kita kembali, kita teladani sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya juga, bagaimana mereka menghadapi masalah dengan begitu tenang dan dengan begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di situ harus ada unsur tawakul, tawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dibarengi dengan usaha yang optimal. Terakhir, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita pada akhir nantinya Allah akan cabut nyawa kita dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa barik an kulli sahabati Rasulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana waghfir dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir dzunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.